Itu dianggap sebagai tantangan oleh Gus sebagai Miftah? tantangan bagi saya. Yang barangkali salah satu pihak yang nyerang saya itu karena saya dianggap terlalu ngepro dengan pemerintah. Padahal sikap saya seperti itu. Gus, tapi ada respon yang negatif juga. Tadi 20% Gus Miftah bilang lah. Termasuk juga ini tidak hanya dari netizen, tidak hanya dari tengah masyarakat, tapi juga dari tokoh-tokoh ulama, dari tokoh kiai juga ada yang melihat bahwa tindakan Gus Miftah ini salah. Bagaimana Gus Miftah? Ya saya menghormati pendapat mereka. Tapi dengan segala hormat saya juga punya pendapat sendiri dari guru-guru saya. Saya wajib menghormati pendapat jenengan. Tapi saya tidak bisa menuntut Anda untuk menghormati pendapat saya dan guru-guru saya. Itu hak kalian. Walaupun saya tidak sependapat dengan mereka. Termasuk yang dikatakan bahwa apa yang dilakukan Gus Miftah ini sebenarnya toleransi yang kebablasan. Ya. Bagi saya sebenarnya nggak kebablasan toleransinya, yang kebablasan itu komentarnya. Komentar-komentar yang kemudian masuk menanggapi. Saya baca sejarah begini, satu ketika Khalifah Umar itu masuk untuk datang ke kota Syam, itu disambut oleh orang-orang Nasrani. Dan kemudian diadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan Khalifah Umar. Dan ternyata Umar nggak mau masuk, karena jamuannya di gereja. Tapi Umar mengutus Sayyidina Ali untuk datang, dan Sayyidina Ali datang. Makan dan minum di dalam gereja. Artinya Umar nggak mau datang, tapi Ali datang. Karena posisinya Umar waktu sebagai khalifah, sebagai presiden. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok Umar nggak mau datang? Ternyata Umar khawatir kedatangannya dikira mau merebut gereja untuk dijadikan masjid. Dan saya di sana tidak ada acara makan-makan loh. Saya hanya sekedar datang, bahkan minum pun saya tidak. Kenapa? Kan pas puasa. Artinya yang disampaikan poin-poinnya oleh Gus Miftah pada orasi kebangsaan, apa sih yang ingin digarisbawahi oleh Gus Miftah di sini? Saya ingin memberikan pemahaman kebangsaan dan keagamaan yang benar. Saya ingin memberikan pemahaman tentang Pancasila yang benar. Bagaimana bertoleransi yang benar. Bagaimana ketika kita berbeda agama, ras, suku, dan golongan. Dan itu saya rangkum dengan bahasa-bahasa guyonan saya. Termasuk saya memberikan gambaran soal kerukunan adalah ketika berbicara Indonesia. Bangsa Indonesia ini kalau belajar kerukunan, belajarlah dari sambel. Sambel itu bahan bakunya beda-beda. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada garam. Dia ditumbuk di satu tempat yang sama, namanya cobek. Begitu dia kumpul jadi satu, lembut jadi satu, cabai tetap tidak kehilangan cabai, identitas cabainya. Demikian juga dengan bawang putih, bawang merah, dengan terasi. Tetapi ketika dicampur aduk menjadi satu dengan tidak menghilangkan identitasnya masing-masing, rasanya nikmat, ya kan? Tetap saja ini rasa cabai, orang tahu ini rasa garam, ini rasa terasi. Coba Anda bayangkan kalau Anda makan sambal yang dimakan cabainya dulu, baru bawangnya dulu, atau sambal di situ kemudian egois. Ini enak gara-gara aku cabainya, ya udah nggak usah dikasih terasi, kan jadi nggak enak. Makanya syaratnya adalah kembali ke kamarnya masing-masing. Kembali ke kamar masing-masing. Tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Dan tidak ada toleransi yang kebablasan menurut Tidak ada toleransi yang kebablasan. Tapi kecuali kemudian ketika saya di situ mengikuti peribadatan mereka, itu namanya toleransi yang kebablasan. Saya Miftah yang hadir di gereja tetap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum selesai dengan toleransi yang kebablasan, Gus. Kemudian ada juga yang menyampaikan kalau Gus Miftah kemudian dinilai kafir. Bagi saya lucu ya, orang yang 70 tahun kafir, itu membaca syahadat sekali kafirnya terbakar loh, hilang. Saya tiap hari tahlilan dianggap kafir, kan wow. Apakah marah dengan pendapat itu? Tidak, mereka saya hormati. Ya itu tadi, saya tidak bisa ngatur omongan orang. Tapi yang bisa saya lakukan, bagaimana saya merespon omongan orang. Kemudian saya juga membaca ada yang menyampaikan di Amerika bahwa setelah mendengar orasi kebangsaan dari Gus Miftah, justru kemudian dia menjadi semakin kuat imannya. Nah, ini saya tunjukkan kepada teman-teman TV One. Saya dipikir itu settingan. Dipikir itu, itu jelas settingan Gus Miftah. Supaya membenarkan apa yang dia lakukan. Kita lihat. Ini saya kasih nama karena dia mau datang ke Indonesia. Karena kan kontak saya banyak. Dia WA saya hari Selasa. Sekarang hari Kamis. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat bahwa ini bukan setting. Ini kan. Dan dia memperkenalkan diri kan. Nah. Sebelumnya Gus Miftah mengenal? Enggak, tadinya ini kan nggak ada nama. Saya kasih nama karena dia udah memperkenalkan diri dan dia akan ada komunikasi lanjutan dengan saya. Assalamualaikum, saya Gus Miftah. Salam kenal sebelumnya. Dan saya dapat nomor Gus Miftah dari seseorang. Saya mau nanya-nanya Gus, saya baru masuk Islam beberapa bulan yang lalu. Dan saya ada keluarga lain yang berencana ingin masuk Islam juga. Kebetulan kami sekeluarga tumbuh dan besar di Amerika. Tentang agama pun kami tidak mengerti sama sekali. Apakah bisa komunikasi lebih lanjut dengan Gus Miftah? Saya sangat terkagum dengan ceramah Gus Miftah di gereja beberapa hari yang lalu. Dan bagi saya ini bukan sebuah kebanggaan. Ini bagi saya beban. Masa iya sih saya yang sudah mengislamkan ratusan orang hanya gara-gara itu dibilang kafir? Please deh.
Anda baca kan? Artinya saya ini bukan buat-buat kan? Yap. Tapi tolong nanti namanya di anu ya, nggak usah disampaikan, kasihan orangnya. Oke, Gus, tapi tadi disampaikan oleh ada yang menghubungi Gus Miftah disebut bahwa selama ini dia melihat ustadz-ustadz yang kemudian dinilai justru ajarannya kasar, keras. Seperti apa sih Gus Miftah melihat ini? Ada memang benar seperti ya, saya tidak bisa mengatakan itu. Ini kan perspektif dia. Yang jelas saya selalu mengatakan, ketika seseorang masuk Islam, wajah Islammu besok seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, ya Islam akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan itulah alasan Deddy Corbuzier kenapa dia masuk Islam melalui saya. Artinya Gus Miftah juga melihat bahwa masih ada kemudian cara-cara yang kurang tepat untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang kemudian mendamaikan, menyejukkan. Saya tidak akan menjawab itu, ini perspektif orang yang WA saya seperti itu. Oke. Nah, yang jelas, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun gurunya, yang dia memberikan sumbangsih terhadap dakwah dan Islam, saya hormat kepada mereka-mereka, walaupun berbeda pendapat dengan saya. Ini menjadi orasi kebangsaan terakhir untuk Gus Miftah, lebih berhati-hati lagi atau kalau justru berhati-hati sebagai... jelas, tapi kalau berhenti mengkampanyekan kebinekaan dan kebangsaan, tidak mungkin. Saya akan terus, karena itu wasiat dari guru-guru saya. Dan Gus Miftah melihat apa yang kemudian sudah terjadi kemarin dengan orasi kebangsaan di GB itu sebagai sesuatu yang tidak salah? Tidak salah dan lumrah-lumrah saja. Kalau salah nggak akan saya lakukan. Oke. Itu saja lah. Itu. Dan momen-momennya nanti yang akan lebih berhati-hati juga dilihat oleh Gus Miftah. Pasti, kalau berhati-hati pasti. Saya jelas terima kasih kepada teman-teman yang memberikan masukan, kritikan, baik yang itu berangkat dari hati maupun berangkat dari emosi. Yang jelas, ketika kita menyelesaikan masalah dengan emosi, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan solusi. Terima kasih Gus Terima Miftah. kasih, Assalamualaikum TV One, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Nah, pemirsa itu tadi penjelasan langsung dari Gus Miftah mengenai orasi kebangsaan yang kemudian sempat menjadi viral, kontroversi di tengah masyarakat, dijawab langsung oleh Gus Miftah. Kita akan temukan fakta berikutnya.